Welcome back to my YouTube channel. Yuk belajar bersama Panji. Sebelum lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment. And semangat belajar. Semangat belajar sahabat Panji. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang basic grammar atau tata bahasa dasar untuk bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Eits, jangan pikir ini susah dulu ya. Panji yakinin ini gampang sekali dipahami. Karena kenapa saya mengambil topik ini? Di lapangan itu masih banyak kita temukan Englishnya udah bagus dan dimengerti, tapi sayangnya masih belum benar pakai kapan pakai do, kapan pakai does, kapan pakai is, are, atau juga kadang-kadang kapan kata kerja itu pakai s atau enggak pakai s. Jadi siap belajar guys, let's go. Alright, simple present tense. Nah, bentuk ini seperti penjelasannya adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada saat ini. Jadi present pada suatu spesifik waktu. Nah, jadi kita membahas tentang yang simple, yang paling simple, paling sederhana untuk menyatakan waktu sekarang. Nah, prinsip dasarnya adalah pada simple present tense ini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini seperti diketahui kalau kata kerja itu ada 3 bentuk. Jadi bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada training selanjutnya. Formula atau rumus dari simple present tense tersebut. Di sini untuk rumusnya kita bagi menjadi 3. Yaitu pada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif itu adalah kalimat yang biasa kita lakukan positif, jadi tidak ada penyangkalan, tidak ada kata tidak. Contohnya seperti saya berangkat ke sekolah atau saya sehat, seperti itu. Jadi untuk kalimat negatif itu ada penyangkalan seperti kata tidak. Contohnya saya tidak suka, saya tidak sakit, saya tidak berangkat ke sekolah. Yang selanjutnya adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya, apakah saya sakit, apakah saya senang, dan seterusnya. Ini very simple ya, harusnya semua orang sudah tahu, saya cuma merimain saja sedikit. Bentuk kalimat positif kita taruh plus di sini. Jadi rumusnya adalah yang pertama subject verb 1 itu bisa ditambah s atau tidak sama sekali, dilanjutkan dengan objek. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk yang tanpa kata kerja. Jadi di sini kalau bukan kata kerja, kita bakalan memakai subject to be-nya itu bisa menjadi am, is, or are, plus adjective or adverb. Adjektif kata sifat atau kata keterangan. Contohnya seperti bawah ini, I ride motorbike. Nah, itu ada kata kerja. Jadi ride itu adalah bentuk pertama, motorbike objek. Nah, yang kedua adalah she is very polite and humble. Nah, ini adalah bentuk kata sifat. Jadi polite itu kan kata sifat, yaitu polite, dan humble itu rendah diri. Jadi di sini simple keterangannya. Nah, ntar kita akan menjelaskan kapan itu pakai s, kapan itu pakai am, is, are. Kalimat negatif atau ada penyangkalan di sini ada not-nya. Rumus yang pertama itu untuk kata kerja. Jadi di sini adalah subject do atau does ditambah not. Terus dilanjutkan dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua adalah subject to be. Nah, ini untuk kalimat negatif yang tidak ada kata kerja. Jadi kita pakai to be, itu bisa am, is, are, plus not, plus adjective or adverb. Contohnya adalah they do not ride motorbike, atau jadi lebih singkatnya bisa dilakukan they don't ride motorbike. Jadi di sini kita pakai do.
Ntar kita bakalan jelaskan lagi kapan pakai does atau kapan pakai do. Yang selanjutnya adalah she is not very polite and humble. Nah, ini udah sangat kelihatan sekali. Bentuk negatifnya adalah kata not-nya setelah do or does untuk yang memakai kata kerja, dan to be, is, are, setelah itu not untuk kalimat di luar dari penggunaan kata kerja. Yang selanjutnya adalah interrogative atau kata bertanya. Nah, di sini polanya sedikit berbeda. Jadi kita seperti rumusnya yang pertama ini, kita lihat do atau does plus subject plus verb 1 plus objek kalau misalkan ada. Jadi untuk kata kerja ini, jadi do atau does-nya itu kita pindah ke depan, dilanjutkan dengan subjek. Yang selanjutnya adalah sama to be, is, are plus subject plus adjective atau adverb. Jadi di sini contohnya adalah does he ride motorbike? Jadi kelihatan does he ride motorbike. Jadi yang selanjutnya adalah is she polite and humble. Nah, jelas sekali kelihatan bahwa do and does dibawa ke depan, to be, is, are dibawa ke depan. Selanjutnya seperti rumus biasanya. Nah, di sini ada juga penggunaan interrogatif yang negatif, tapi tidak jarang dipakai. Misalkan kita bisa doesn't he ride motorbike? Itu bisa jadi does plus not diikuti dengan subject and verb 1. Jadi seperti saya bilang tadi contohnya, does she not ride motorbike? Jadi pada bagian ini kita membahas subject verb agreement. Jadi ketentuan pemasangan subjek dan kata kerja yang mengikutinya. Jadi subject verb agreement artinya ketentuan pemasangan subjek dan kata kerja yang mengikutinya. Ini kita bagi menjadi dua. Jadi untuk subjeknya yang pertama itu adalah I, you, we, they. Yang selanjutnya adalah he, she, it. Jadi itu adalah bentuk subjek. Jadi I itu saya, you, we. Jadi kita, they, mereka, he atau she, it, dan it, dan selanjutnya. I think everybody should know this very well already. Yang pertama kita bahas adalah I, you, we, they. Nah, untuk kalimat positif kata kerja tidak diikuti imbuhan s atau s. Ingat ya, untuk bentuk I, you, we, they, kalimat positif kata kerja tidak diikuti imbuhan s atau es. Contoh, I go to a temple. Nah, very simple ya. Yang kedua, kalimat negatif do not atau don't digunakan sebelum kata kerja. Jadi, we do not go to temple. Seperti itu. Dan kalimat interrogatif kata do mengawali kalimat. Contohnya adalah do they go to a temple. Jadi sangat jelas kelihatan bedanya ya. Saya ulangi lagi untuk kalimat positifnya, kata kerja tidak diikuti s atau s. Ingat di sini kita lihat perbedaannya. Jadi contoh pertama kalimat positifnya adalah I go to a temple. Yang kedua adalah negatif, we do not go to a temple. Balik lagi seperti rumus semula. Dan untuk kalimat interrogatif adalah do they go to a temple. Yang selanjutnya di sini kita bisa lihat perbedaan penggunaan dari kata kerja tersebut. Untuk he, she, it, kita lihat kalimat positif kata kerja diikuti imbuhan s atau es. Nah, next kita bakalan ada pembahasan tentang kata kerja perubahan kapan pakai s, kapan pakai es. Kita bakalan bahas pada training berikutnya. Contoh kalimat positif adalah he goes to temple. Jadi kelihatan di sini ya, kalau I, you, we, they kita pakai go. Tapi kalau he, she, it kita pakai goes. Go es. Nah, untuk kalimat negatif does not atau does not digunakan sebelum kata kerja. Nah, di sini kita lihat untuk he, she, it kita pakai does not instead of do not seperti sebelumnya. Jadi he does not go to a temple.
Kalimat interrogatif does mengawali kalimat. Contohnya adalah does she go to a temple. Jadi kelihatan sekali di sini kapan kita menggunakan do atau does, kapan kita menambahkan s atau es pada kata kerja. Subject to be agreement. Nah, di sini sama ketentuan pemasangan subjek dan to be yang mengikutinya. Kapan kita memakai to be? Jika kalimat tersebut tidak ada kata kerja, itu bakalan pakai to be. To be yang dimaksud adalah bentuk pertama untuk simple present adalah I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu adalah bentuk subjeknya. Jadi di sini pada bagian ini mereka mengikuti subjek yang berbeda untuk to be tersebut. Contohnya yang pertama adalah I will be followed by am. Jadi selalu bilang I am very happy. I am very happy, ya. Jadi yang selanjutnya adalah you, were, they will be followed by are. Nah, di sini we are happy, they are sad, they are happy, we are happy, you are happy, dan sebagainya. Jadi ingat, you, we, they will be followed by are. Jangan sampai miss atau salah penempatan. Yang selanjutnya adalah he, she, it will be followed by is. Contohnya adalah she is alone, he is happy, and then it is good. It's very simple ya. Ingat, jangan sampai salah. I will be followed by am, you, we, they will be followed by are, and then he, she, it will be followed by is. Penggunaan simple present, sekali lagi ini dipakai untuk kejadian sekarang. Tapi ada beberapa yang harus kita ingat kapan kita menggunakan simple present tersebut. Automatically itu bakalan simple present. Contohnya adalah untuk menggambarkan perasaan atau emosi. Biasanya menggunakan kata kerja statis seperti feel, worry, love, dan lain-lainnya. Contohnya adalah I love my parents to the moon and back. Seperti itu. She is excited waiting for her friend to come back. Itu perasaan. We worry about this current situation, for example. Nah, ini menggambarkan perasaan. Jadi selalu itu simple present. Yang selanjutnya adalah untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali. Ya, dalam bingkai waktu sekarang biasanya menggunakan contoh kata seperti always, never, sometimes, often, seldom. Nah, seperti itu. Jadi ini harus memakai simple present. Biasanya kalau always, contohnya my mother wakes up at 5 a.m. every morning. Nah, ini harus pakai simple present. Yang selanjutnya adalah the postman always deliver a mail in the morning. Nah, ini sesuatu selalu dilakukan. Yang selanjutnya I never come late for school. Never. Jadi ini bisa dipakai bentuk simple. Penggunaan simple present selanjutnya adalah untuk menyampaikan pendapat dan pikiran. Contohnya seperti I think it is better to come early than late. I think, ya. Yang selanjutnya adalah I agree that punishment and reward should be implemented. I agree. Yang selanjutnya adalah I prefer this picture than the other one. Nah, jelas sekali adalah untuk menyampaikan pendapat atau pikiran. Yang selanjutnya adalah untuk menyatakan sebuah fakta. Nah, sebuah fakta. Jadi, for example, the sun rises from the east. Ini fakta. Full moon is beautiful. Ini juga fakta. Ya. Jadi, yang selanjutnya adalah digunakan pada kalimat instruksi. Contohnya adalah use old glass first. Itu instruksi. Jadi selalu menggunakan simple present untuk kata-kata atau kalimat instruksi. Yang kedua adalah do not use or sit on toilet bowl. Jadi do not sit on toilet bowl.
Sekian dulu ya sahabat Panji untuk topik kita hari ini. Sekali lagi, just if we can do it right, you can feel it the different. Jadi selamat mencoba dan mempraktekkannya. Terima kasih banyak guys sudah menonton videonya, and then see you again. Oh ya, selalu ingat ya, keep on learning. Thanks.